Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan mengenai penggunaan alat ukur. Kalau yang pertama kita sudah belajar mengenai jangka sorong atau vernier caliper. Kali ini kita akan belajar mengenai mikrometer. Nah, mikrometer ini ada 3 jenis. Yang pertama ada offset mikrometer atau mikrometer luar, dimana fungsinya adalah untuk mengukur diameter luar atau untuk mengukur ketebalan. Yang kedua ada inset mikrometer. Mikrometer inset ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam. Yang ketiga ada deep mikrometer. Deep mikrometer ini berfungsi untuk mengukur kedalaman. Hampir sama ya fungsinya seperti yang ada di jangka sorong. Terus perbedaannya apa kok kita menggunakan mikrometer? Jadi mikrometer ini lebih presisi karena angka ketelitiannya bisa mencapai 0,01 mm, sehingga lebih presisi lagi. Baik, kita lihat komponen-komponennya dulu. Tadi fungsinya jelas ya. Untuk video kali ini kita lebih berfokus pada offset mikrometer atau mikrometer luar, dimana fungsinya adalah untuk mengukur diameter luar atau untuk mengukur ketebalan. Bagian-bagiannya yang pertama pasti ada namanya frame atau body, kemudian ada anvil. Anvil ini adalah rahang tetap, jadi posisinya dia akan diam. Nah, jadi ketika kita nanti mengukur, yang kita tempelkan misalnya kita mengukur komponen, yang kita tempelkan ke anvil dulu nih. Kemudian ada spindle. Nah, spindle ini adalah rahang gesernya, sehingga dia bisa mengatur berapa lebarnya yang komponen itu bisa masuk. Nah, spindle ini digerakkan melalui timbel. Jadi ini nanti jadi satu kesatuan nih. Jadi pergerakan timbel sama dengan pergerakan spindle. Nah, kemudian di belakangnya ada lock atau clamp atau pengunci. Jadi ketika kita melakukan pengukuran, ketika sudah benda yang kita ukur sudah terjepit, harus kita kunci. Tujuannya agar apa? Agar pengukuran ketika kita tarik alat ukurnya itu tidak bergeser. Kemudian skalanya juga ada dua. Ada skala utama yang terdapat di sleeve atau outer sleeve. Ini skala utama nih. Nah, skala utamanya itu nanti ada dua garis yang di atas ataupun garis yang di bawah. Nah, setiap satu strip di skala utama itu bernilai 1 mm. Jadi masih sama ya. Skala utama satu stripnya atau satu garisnya bernilai 1 mm. Kemudian skala noniusnya atau skala pecahannya itu ada di body timbel. Angkanya 0 sampai ke 50. Berarti ada 50 strip nih di sini nih. Nah, setiap stripnya, setiap garis yang di skala nonius yang ada di timbel itu bernilai 0,01. Nah, artinya nanti pergerakan timbel ketika 2 kali putaran atau 50 kali 2 jadi 100 itu sama dengan pergeseran di skala utama itu 1 mm. Jadi perlu diingat ya, timbel berputar 2 kali itu berarti 1 mm nilainya. Yang terakhir di belakang ini ada ratchet stopper. Nah, sebenarnya perputaran ratchet stopper ini nanti juga akan mempengaruhi pergerakan dari spindle, tapi sangat perlahan. Jadi fungsinya untuk apa sih? Nanti penggunaan ratchet stopper itu digunakan ketika kita ngukur komponen. Ketika kita mendekatkan, kita misalnya menggunakan timbel nih, bau putaran pertama. Ketika komponen itu sudah mendekati spindle, sudah hampir rapat, kita harus beralih nih, jangan tetap menggunakan timbel. Kita harus beralih menggunakan ratchet stopper sampai terdengar bunyi klik, misalnya 3 kali klik nih, klik 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 klik, misalnya ratchet stopper. Kenapa kita tidak diperkenankan menggunakan timbel untuk memutar? Karena timbel ini masih menggunakan sistem ulir nih. Contoh kita menggunakan baut, misalnya ngencangin baut, kita masih bisa tuh
ngencangin baut sampai tenaga kita penuh, tapi efeknya apa? Bautnya nanti akan rusak. Itu pun sama ketika kita menggunakan mikrometer. Ketika komponen yang kita ukur hampir mendekati, kita harus menggunakan ratchet stopper, karena kalau kita menggunakan timbel, di sini komponen yang kita ukur akan tertekan seperti kita ngencangin baut. Lama kelamaan di sini akan aus atau dol, sehingga nggak boleh menggunakan timbel, harus menggunakan ratchet stopper. Oke, terus bagaimana penggunaan alat ini? Oke, pasti yang pertama harus diperiksa dulu. Yang pertama, pastikan klem atau pengunci ini kendor. Ini kelalaian yang sering kali dilupakan. Jadi melupakan nih, ini apakah sudah terkunci atau belum. Jadi pastikan rekan-rekan untuk mengecek. Caranya ngecek ya diputar timbelnya. Kalau ringan berarti posisinya di sini sudah tidak terkunci, karena kerusakan biasanya di sini masih terkunci. Kemudian kita paksa untuk memutar timbel, sehingga yang tadi saya katakan, baut yang ada di dalam sistemnya itu nanti akan aus. Kemudian yang kedua, bersihkan permukaan alat ukur dan komponen yang akan diukur. Jadi pastikan tidak ada kotoran yang menempel. Kemudian putar ratchet stopper dan periksa putaran spindle. Jadi di sini putarannya masih bagus atau enggak, tersendat atau enggak, sehingga harus lancar. Yang keempat, periksa titik nol. Nah ini yang penting nih, setiap penggunaan alat ukur harus diperiksa, atau setting nol, atau orang biasa menyebut kalibrasi. Jadi harus dipastikan ketika kita sudah merapatkan antara anvil dan spindle, kita harus setel titik nolnya, harus. Nah titik nolnya ada di sini nih, garis yang tadi di skala sleeve, garis lurus ini itu harus lurus dengan garis yang ada di timbel. Jadi skala nolnya ini harus lurus dengan garis yang ada di sleeve, seperti itu dikatakan sudah standar. Kalau memang di situ tidak sesuai, misalnya kok melenceng 1 strip, 2 strip, 3 strip atau lebihnya, harus dilakukan namanya kalibrasi. Nanti ada metode kalibrasinya. Yang kedua, pengukuran suatu objek. Bagaimana kita mengukur suatu objek? Nah ada alat bantunya nih, alat bantu digunakan untuk kalibrasi, namanya mikrometer stand, sehingga kita tidak perlu memegangin, atau kalau nggak ada bagaimana ya ragum, kita gunakan. Bisa gunakan mikrometer stand untuk mengukuran objek yang besar dan untuk menghindari pengaruh panas dari tangan. Jadi sebelum kita gunakan, kita lakukan setting 0 menggunakan batang kalibrator ini. Batang kalibrator ini dipilih sesuai dengan ukuran standar dari mikrometer. Oh ya, ukurannya berapa? Mikrometer ini adalah kelipatan 25. Jadi mikrometer yang terkecil itu adalah 0 mm sampai 25 mm. Kemudian nanti meningkat 25 mm sampai 50 mm. Kemudian 50 mm sampai 75 mm. Kemudian 75 sampai 100, kemudian 100 sampai 125, dan yang terbesar itu adalah 125 mm sampai 150 mm. Itu ukuran standarnya yang ada. Jadi kelipatannya setiap 25 mm. Kemudian cara membacanya bagaimana sekarang untuk mikrometer ini? Jadi poin penting dari membaca mikrometer adalah di skala utama ini adalah yang terakhir kelihatan. Jadi seperti itu ya. Jadi mana sih yang terakhir kelihatan, yang tidak tertutup oleh timbel. Jadi ketika timbelnya di sini, yang terakhir kelihatan misalnya ada dua strip nih, ternyata strip yang ada di atas, nanti juga ada strip yang ada di bawah. Kita perhatikan dulu skala utama biar paham semuanya. Tadi saya katakan skala utama itu setiap satu strip bernilai 1 mm. Berarti di sini misalnya 75, berarti di sini 76, 77, 78, 79, 80. Berarti di sini adalah 81. Itu kalau garis yang terlihat itu garis yang di atas.
Kalau misalnya nanti ketemu kasus yang kelihatan adalah garis yang bawah, bagaimana? Nah, di sini garis bawahnya itu adalah setengahnya. Misalnya di sini 75, berarti di sini 75,50. Di sini 76, 76,50. Berarti di sini 77, 77,50. Misalnya di sini 80, berarti yang di bawah ini adalah 80,50. Kemudian di sini 81. Nah, itu skala utamanya udah ketemu nih, angka yang di depan koma, berarti 81. Kenapa? Karena yang terlihat adalah di garis di bagian atas. Untuk mencari komanya berapa? Itu adalah dicari garis yang lurus. Jadi garis datar yang ada di skala utama itu sebagai penanda. Nanti dicari mana sih yang lurus. Kita lihat di sini adalah angka 45. Tadi saya katakan angka ketelitiannya adalah 0,01. Setiap strip di sini itu bernilai 0,01. Karena di sini angka 45, berarti di strip ke 45 berarti berapa? 0,45 mm. Hasilnya adalah dijumlahkan antara skala utama dan skala pecahan ditimbel. Skala utama tadi 81, yang terakhir kelihatan ini garis ini. Kemudian yang lurus dengan skala utama dan skala timbel adalah 0,45. Hasilnya 81,45 mm. Seperti itu. Kemudian tadi saya katakan, bagaimana kalau kasusnya ketemu yang terakhir kelihatan itu ada di garis yang di bawah. Seperti ini gambar ini, perhatikan. Yang terakhir kelihatan ada di garis yang ke bawah. Bacanya bagaimana? Tadi saya katakan 0. Berarti di sini 0,50, 1, 1,50, 2, 2,50, seterusnya. Ini 5, ini 6, ini 7. Berarti 7,50. Di skala utamanya adalah sudah 7,50. Nah, dicari tambahan di skala timbal ini berapa yang lurus dengan garis mendatar di outer sleeve nih. Ternyata garis yang mendatar adalah 15. Berarti 7,50 ditambah 0,15, hasilnya adalah 7,65 mm. Jadi poin utamanya, kalau ketemu yang terakhir kelihatan di outer sleeve itu adalah garis yang ke bawah, itu harus ada koma 50. Jadi 7,50. Kemudian dicari garis yang sejajar antara di outer sleeve dan di timbel. Yang sejajar di sini angka 15, 7,50 ditambah 0,15, hasilnya 7,65 mm. Kalau gambar yang kedua masih sama, yang terakhir kelihatan itu ada di bagian atas garis mendatar, sehingga cukup dibaca saja langsung. Oh, di garis kelima, berarti hasilnya 5. Kemudian kita lihat komanya berapa. Yang lurus dengan garis mendatar ini adalah angka 20, berarti 5,20 mm. Seperti itu cara membacanya. Oke, sekarang untuk berlatih, silahkan tulis berapa hasil pengukuran untuk gambar yang pertama. Jadi ini gambar yang pertama, silahkan. Oke, sudah kita buktikan. Yang terakhir kelihatan garis yang mana? Oh, ternyata ada di garis yang ke bawah nih, di outer sleeve. Berarti pasti nanti ada komanya 50 dulu. Kalau di sini 15, 16, 17, 18. Berarti 18,50 ditambah dengan garis yang lurus berapa nih? Garis yang lurus antara garis yang mendatar di outer sleeve dan di timbel, ternyata 15. Berarti hasil di sini adalah 18,65 mm.
Oke, kita lanjutkan ke gambar yang kedua ini. Saya tunjuk panah ini. Silakan. Berapa hasil pengukuran mikrometer pada gambar yang kedua? Oke, kita buktikan. Oh, ternyata yang kelihatan masih garis yang ke bawah nih di outer sleeve. Berarti masih ada 0,50. Di sini 15, 16, 17, 18. 18,50 ditambah dengan garis yang lurus antara yang mendatar di outer sleeve dan di timbal. Ternyata di titik ini, di garis ini, kalau di sini 5, 6, 7, 8. Oh, berarti harus ditambah 0,08. Tadi 18,50 ditambah 0,08, hasilnya menjadi 18,58 untuk gambar yang kedua ini. Kita lanjut ke gambar yang ketiga. Silakan ditulis berapa hasil pengukuran offset mikrometer pada gambar yang ketiga yang ditunjukkan oleh panah ini. Oke, kita buktikan. Yang terakhir kelihatan di outer sleeve adalah garis yang ke atas. Berarti kita baca saja 15, 16, 17, 18, 19. Berarti hasilnya adalah 19, kita lihat strip yang di sini. Lurusnya dengan titik ini. Kita bacanya dari bawah ya. 45, 46, 47. Berarti hasilnya adalah 19,47 mm. Oke, kita lanjutkan lagi ke gambar yang terakhir atau gambar keempat. Silakan ditulis berapa hasil pengukuran offset mikrometer pada gambar keempat yang ditunjukkan oleh panah ini. Oke, kita buktikan. Yang terakhir kelihatan di outer sleeve ada di garis yang ke atas. Kita baca saja langsung, berarti 16, 17, 18, 19. Berarti hasilnya adalah 19, komanya adalah, kita lihat garis yang lurus dengan garis yang mendatar di outer sleeve. Garis lurusnya ada di titik ini. Kita lihat dari baca dari bawah 0, 1, 2, 3. Oh, ternyata 3 strip. Tadi harus diingat-ingat ya, satu stripnya, satu garisnya adalah 0,01. Berarti komanya adalah 0,03. Berarti hasil pengukurannya berapa? 19,03 mm. Jadi itu cara membaca dari offset mikrometer. Oke, kita lanjutkan ke gambar yang kelima dan keenam. Gambar kelima. Silahkan ditulis berapa hasil pengukuran offset mikrometer pada gambar kelima ini. Baik, sudah kita buktikan. Ternyata yang kelihatan ada di strip yang bawah nih. Berarti di sini 16, 17, 18,50 ditambah strip ke ini yang lurus. Oh, strip ke sini 15 berarti 16. Berarti 18,50 ditambah 0,16. Berarti hasilnya berapa? 18,66 mm. Oke, kita lanjutkan ke gambar ke-6. Berapa hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh gambar ke-6 berikut?
Oke, sudah kita buktikan. Ternyata yang kelihatan terakhir masih garis ke bawah. Kita lihat 16, 17, 18,50 ditambah strip ini keberapa nih? 5, 6, 7. Oh, berarti strip ke-7 berarti 0,07. Berarti berapa? 18,50 ditambah 0,07. Hasilnya adalah 18,57 mm. Jadi seperti itu cara membaca dari offset mikrometer. Baik, kalau sudah bisa membaca, tapi saya katakan sebelum menggunakan alat ukur pasti harus dilakukan namanya setting 0 atau kalibrasi. Nah, cara kalibrasinya seperti apa untuk mikrometer ini? Jadi cara kalibrasinya nanti ada 2. Jadi yang dimaksud ketika garis yang melenceng antara skala garis yang ada di outer sleeve dan timbal kurang dari 0,02 atau sama dengan 2 strip, itu nanti kita menggunakan aturan yang B, yaitu yang diputar ada di outer sleeve. Sementara ketika nanti kita setting 0 kok melencengnya garis yang mendatar di outer sleeve dan yang ditimbal kok lebih dari 0,02, misalnya lebih dari 3 strip, 4 strip, itu nanti yang diatur, yang diputar nanti yang ada di ratchet stopper. Caranya seperti apa? Silahkan dilihat di sini nih, nanti standar-standarnya ada titik A, B, dan C. Setting 0 mikrometer, pemeriksaan, jadi harus diperiksa dulu nih tadi. Pada kasus menggunakan mikrometer dengan skala 50 sampai 75. Jadi ini contoh kasusnya menggunakan mikrometer yang ukuran 50 sampai 75 mm. Nah, jadi yang kita cari, kalau saya punya mikrometer 50 sampai 75, batang kalibratornya pada gambar 1 tadi, kita harus menggunakan batang kalibrator yang ukurannya 50 mili. Jadi ini batang kalibrator ini itu harus yang ukuran 50 mili. Di sini sudah tertera nih, di batang kalibrator sudah ada ukurannya. Jadi kita tinggal baca saja, kita cari saja yang 50 mm. Kemudian kita pastikan dia menyentuh dengan ratchet stopper diputar hingga 3-5 klik. Biasanya klik 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 klik, itu sudah menandakan dia sudah pas, harus sejajar dengan 0. Kalau sudah sejajar dengan 0, garis yang mendatar di outer sleeve dan ditimbal, berarti kita nggak perlu namanya kalibrasi karena di situ udah pas. Tapi kalau kasusnya itu kurang atau lebih dari 0,02 nih, melencengnya 0,01 atau 0,02, berarti kita harus menggunakan standar yang gambar B tadi. Gambar B ini nih standar yang kita gunakan. Bagaimana caranya? Berarti nanti yang harus diputar adalah di outer sleeve. Jadi karena tadi kita sudah menggunakan batang kalibrator, berarti kita harus kunci dulu nih. Klem penguncinya kita kuncikan agar pengukurannya tidak bergeser. Setelah kita kunci, gunakan kunci penyetel untuk memutar outer sleeve hingga sejajar dengan 0. Jadi yang diputar di sini dengan penguncinya ini satu paket ya, dengan mikrometer, penguncinya ini, penyetelnya kita putar nih outer sleeve-nya sehingga sejajar dengan angka 0 di timbal. Jadi yang kita gerakkan adalah outer sleeve
Sekali lagi saya katakan, kalau kesalahannya atau penyimpangannya itu kurang dari atau sama dengan 0,02 atau 2 strip, penyimpangannya 2 strip, harus yang diputar adalah outer sleeve. Kalau penyimpangannya atau kesalahannya lebih dari 0,02 atau lebih dari 2 strip, caranya bagaimana? Masih sama ya, tadi kita sudah mengaitkan atau sudah memasang batang kalibrator, kita harus kunci mikrometernya agar tidak bergeser. Kemudian gunakan kunci penyetel untuk mengendorkan ratchet. Nah, ini perbedaannya di sini nih. Jadi yang diatur di sini, ratchetnya dikendorin. Ratchetnya dikendorin dengan kunci penyetel ini, dikendorkan dulu. Setelah kendor, sejajarkan garis nor pada timbel dengan garis tengah pada outer sleeve. Yang diputar adalah timbelnya. Jadi timbel ini nanti akan diputar agar sejajar garis nol di timbel dengan garis yang mendatar di outer sleeve. Setelah lurus, setelah sejajar, baru ratchet stoppernya dikencangkan lagi. Jadi tahu ya perbedaannya. Kalau kurang dari 0,02 yang diputar adalah outer sleeve. Ini dengan cara dipaskan. Kalau lebih dari 0,02, ratchet stopper dikendorin dulu, baru timbelnya diputar agar skala 0 di timbel itu lurus dengan garis mendatar di outer sleeve, baru dikencangkan ratchet stopper lagi. Jadi itu caranya untuk setting mikrometer. Jadi pada video kali ini harapannya rekan-rekan bisa bagaimana cara menggunakan mikrometer, bagaimana setting 0 mikrometer.